Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Alhamdulillah, kita akan membahas berbagai upaya yang akan mencegah Bapak Anies Rashid Baswedan dalam proses pencalonannya menjadi Presiden 2024. Ya, memang mutiara berlian emas itu akan tetap berkilau, itu akan tetap memancarkan sinarnya dimanapun itu ditempatkan. Bagaimanapun serangan bertubi-tubi datang kepada Pak Anies Baswedan. Ya, baik sahabat semua, sekarang ada orang yang memang dari dulu sepertinya memang disetting untuk terus menyerang Anies Baswedan. Ya, Husin Alwi Shihab. Oke, kita akan masuk di judul Senggol Anies Baswedan, Husin Shihab kena skakmat. Legal standing aja kagak paham, payah. Siapa yang ngomong itu? Nanti ya kita bacakan di bawah. Rabu 28 September 1828. Warta Ekonomi Jakarta. Karena sempat menyinggung Anies Baswedan, Husin Shihab kini balas dikomentari oleh pegiat media sosial Bahrum Ahmadi. Bahrum menyinggung pernyataan Ketua Cyber Indonesia Husin Shihab yang menyebut radikalisme dan intoleransi makin merajalela jika Anies jadi Presiden RI. Ngeri ya, kalimatnya sungguh kalimat yang, saya mau bilangnya terlalu kasar ya. Kalau saya bilang goblok itu kan terlalu kasar ya. Apa yang halusnya ya? Saya belum nemu itu. Kan mudah ya kalau melihat Pak Anies Baswedan menyuburkan radikalisme dan intoleransi gitu. Ya kita lihat saja Jakarta 5 tahun terakhir. Apakah tumbuh subur itu radikalisme dan intoleransi? Kan tidak. Justru harmonisasi antar umat beragama di Jakarta ini yang sedang ditiru di daerah-daerah lain. Nah, ini malah melakukan tuduhan yang 180 derajat bedanya. Jadi kan kalau nggak kata tadi itu gob, terus apa yang lebih cocok? Dungu, bodoh gitu. Halah, si Husin banyak bacot. Wah, ini lebih ngeri lagi nih bahasanya. Legal standing aja kagak paham, payah. Kejar Bahrum dikutip dari unggahan Twitternya hari Rabu 28 September. Jadi memang ada di satu kesempatan talk show, ada Husin Alwi Shihab ditanya gitu, legal standingnya apa? Nah, dalam pembahasan apalah. Kemudian dia terbengong-bengong. Dia nampak sekali nggak paham legal standing itu apa. Jadi orang yang nggak mengerti, nggak paham, tapi dipaksakan barangkali bicara di depan publik, ya begitulah jadinya. Gitu. Jadi tergopoh-gopoh. Tapi kalimatnya, kalau di Twitter atau di mana ya, dia selalu terus berupaya mendegradasikan Anies Baswedan. Kebayang nggak sih? Ada orang yang berupaya terus mendowngrade Anies Baswedan, sambil dia kelihatan bodohnya gitu. Tapi terus saja ditugasi untuk menyerang Anies. Kan lucu, aneh, bin ajaib yang hanya ada di negeri ini barangkali begitu ya. Diketahui sebelumnya, Husin Shihab berimajinasi ke depan tuh, berimajinasi nih, dan memberikan pernyataan pedas seandainya Anies Baswedan yang menjadi pemimpin Indonesia. Terlihat pada unggahan Husin di akun Twitternya, tidak sedikit tentang kebenciannya terhadap Gubernur DKI Jakarta itu. Bahkan, Husin pernah menulis, Anies tidak pantas menjadi pemimpin. Jika hal itu terjadi, akan timbul kegaduhan. Nah kan, dungu kan? Lihat, Jakarta gaduh tidak selama dipimpin oleh Pak Anies. Jakarta bagaimana keadaannya hari ini? Sebaliknya, banyak diapresiasi bahkan oleh dunia. Transportasi makin terintegrasi. Bahkan kalau hitung-hitungan naik angkot di Jakarta itu dengan di Bandung itu bisa lebih murah di Jakarta. Karena berapa kali pindah moda transportasi, biayanya sudah include gitu. Kalau di sini kan kemarin aja saya lagi naik motor di jalan tuh ya, terus nempel ke angkot gitu. Sekarang ada kertas ditulisin besar-besar. BBM naik, tarif jarak dekat 3.000. Jadi kalau jarak dekat 3.000. Kalau jarak jauh berarti bisa 5.000, 6.000 sampai 8.000. Sedangkan di Jakarta bisa lebih murah kalau pakai apa ya, Jaklingko atau apa yang terintegrasi itu. Luar biasa itu. Oke, akun-akun ini quote yang kita ambil dari akun Twitternya Husin Shihab. Akun-akun bot piaraan kadrun berusaha memenangkan voting ini. Maksudnya voting capres ya. Nah, kita tahu bagaimana voting capres polling yang dilakukan oleh banyak pihak, ELC misalkan, itu menghasilkan Anies yang spektakuler 77%, sangat dominan. Kemudian siapa tempo hari kita pernah bahas Ferdinand Huta Hayan. Oke, kalau ELC bikin begitu, oke kita cek di sini berapa. Ternyata 63% dominasi, spektakuler. Banyak yang minta, ayo Bang Saiful bikin dong polling juga di YouTube-nya. Sempat terpikir saya juga pengen bikin, cuman waduh, kalau saya yang bikin nanti hasilnya 95% atau 90% lah misalnya.
Anies Baswedan. Nah, kita lihat oleh si Husin Alwi Shihab ini, itulah kerjaan akun-akun piaraan kadrun, akun-akun bot piaraan kadrun. Siapa sih yang suka melakukan yang begini-begini pakai akun-akun bot begitu? Lah kan itu yang reng-rengannya buzzer RP ke bawah itu. Yang ketika zaman pemilu 2019 itu begitu merajalelanya, menyerang dengan berbagai cara. Jadi ya, seperti yang sering kita bahas lah sahabat Gemat, saya yakin masih ingat ya. Saya sering mengandaikan ini si Husin Alwi Shihab itu menuduh-nuduh Anies Baswedan gitu, menggerakkan akun bot, padahal secara fakta gitu kan, secara realita yang kita lihat kemarin-kemarin, ya dia 3 kali, grupnya dia 3 kali lebih banyak menggunakan akun-akun bot begini. Kalau kita sih nggak ngerti apa itu akun bot, gimana cara bikinnya, nggak paham. Ya si Husin Alwi Shihab ini paham, ya berarti dia termasuk bagian juga dari yang melakukan itu, kan bisa jadi begitu logikanya. Kita mesti tahu bahwa jika AB berkuasa, AB ini maksudnya Anies Baswedan ya, yang namanya radikalisme, intoleransi, dan terorisme akan semakin merajalela. Lihat kalimat ini, betapa bodohnya seorang Husin Alwi Shihab. Dia tidak bisa melihat realita, kenyataan. Dia tidak bisa mendengar apa yang sedang menjadi perbincangan publik hari ini. Itu seperti kalau mata itu seperti kuda yang digunakan kacamata, kan? Kacamata kuda itu kan begini ya. Jadi dia sulit melihat ke kiri dan ke kanan dan ke sekitarnya. Dia hanya melihat apa yang disuruh oleh majikannya. Disuruh ke depannya, ke depan saja gitu. Sesuai pesanan aja gitu. Jadi sayang sekali sehingga narasi-narasinya, kalimat-kalimatnya jadi tidak berbobot, jadi nampak bodoh gitu. Walaupun mungkin sebetulnya Husin Alwi Shihab ini mungkin pintar ya. Tapi ya tadi ketika dikenakan kacamata kuda, akhirnya dia tidak bisa lagi melihat realita, tidak bisa lagi melihat kenyataan yang ada di sekitar ini gitu. Saya kira menanggapi hal-hal yang begini, oke, kita jadikan apa ya, lelucon sajalah gitu, nggak usah terlalu dianggap serius, karena kita yakin rakyat kita, masyarakat kita kan semakin cerdas, semakin mampu membedakan, membandingkan apa-apa yang sebetulnya itu menjadi sebuah fakta, apa-apa itu yang sekedar framing dari kelompok-kelompok mereka. Saya kira begitu saja ya mudahnya ya. Jadi santai saja, relax saja lah ya. Itu kan yang bisa kita adopsi, itu yang bisa kita teladani dari sosok Anies Rashid Baswedan. Relax, tenang. Kalau buat sahabat-sahabat semua yang sudah sangat paham, sudah sangat mengerti, jadilah bagian dari yang mengcounter itu gitu. Bukan diabaikan. Jangan, saya kira ini mindset yang harus kita ubah ya dari sekarang buat kita semua, sahabat SJT semua. Ketika ada narasi-narasi bodoh yang disampaikan oleh Husin Alwi Shihab, Abu Janda, Ade Armando, ya yang itulah grup-grup itu, maka Anda jangan memiliki prinsip, udah itu mengabaikan saja, itu malah ngabisin effort. Jangan, Anda harus counter itu. Anda harus lawan narasi itu. Karena masih ada sebagian dari sahabat teman kita, tetangga kita yang termakan omongan-omongan mereka. Jadi kita nggak boleh diam gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, baiklah. Yuk kita sama-sama tetap menjaga negara ini dari fitnah-fitnah para buzzer RP, pemecah belah bangsa, pemecah belah umat. Dan mudah-mudahan ini menjadi lahan dakwah kita ya. Kita niatkan untuk beribadah. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.